Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara yang paling tidak ditunggu-tunggu. Iya. Selamat datang di Real Talk X Kick Talk. Tepuk tangan dong. Hari ini spesial nih di Kick Fest di 2022 di Kota Malang. Kita kedatangan salah satu orang yang ada di Kick. Wah, siapakah dia dan Kick itu apa? Endopis belakang. This is Mas Nyet. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kok dipanggilnya itu Nyet? Dari kecil, dari SMP sih. Kuping saya kan XL. Jadi waktu bayi kuping saya sebesar ini, sampai sekarang segini gini kan aneh waktu kecil berarti. Oke. Ya, caplang kalau bahasa itu. Akhirnya dipanggilnya Nyet. Dan itu Nyet aja, tanpa mo ya. Ya itu. kalau mau kan Geisha. Ya. Momo. Mas Nyet, tapi nama aslinya siapa Mas Nyet? Nama saya Irzal Iskandar. Mas Irzal Iskandar, tapi lebih nyaman dipanggil Nyet. Nyet aja biasa. Tapi ya biar lebih akrab gitu nggak sih Mas? Lah. Yoi. Mas Nyet, ini ngomong-ngomong nih, kita kan setelah pandemi nih, kita adain lagi yang namanya Kick Fest. Apa ini? Menurut Mas Nyet sendiri, perwakilan dari Kick nih? Kalau dari Kicknya sendiri kan kita udah hampir gara-gara pandemi hampir 3 tahun lah ya. Nah ini kan pertama kita Kick Fest lagi di Malang. Terakhir 2019 ya Mas Bonjel juga hadir di situ. Mungkin kita semua rindu event gitu kan. 3 tahun online ya asik-asik tapi males lah ya. Tetaplah offline dengan berbagai macam keributannya ini kan seru lah selalu. Itu aja sih. Terus kita pengen balik lagi edukasi pasar, kita pengen lagi ngingetin bahwa industri kreatif itu ada dan bertahan. Itu sih. Makanya tagline kita kan tahun ini comeback louder. Comeback louder. Karena kenapa? Karena emang 2 tahun terakhir ini kita dalam artian mungkin aku berasa banget nih Bang. Maksudnya dalam artian di anak event nih ya kan, di entertain. Apalagi sekarang terjun di dunia clothing ya kan. Itu 2 tahun terakhir itu kerasa banget. Itu gimana cara ngatasinya dengan adanya Kick Fest ini? Waktu ya kita mah industri yang penuh dengan adaptasi lah ya dari zaman dulu juga gitu. Pada saat kita berdiri di 9899 krisis pertama, udah lahir belum? Belum ya. Udah mungkin ya. Alhamdulillah udah masih muda. Waduh, ya kan? ketahuan tua saya. Di 9899 krisis kita adaptasi. Pas kemarin pandemi juga kita adaptasi dari offline ke online. Nah, offline ke online dari mana nih? Ada yang main di marketplace, ada yang berbagai macam lah. Maksudnya adaptasinya selalu ada gitu. Jadi saya pikir comeback loudernya ini kita kan dijajah online itu hampir 2 tahun lebih ya. Dijajah oleh pihak-pihak yang punya lapak online dengan potongan tambah membesar. Kalian dengar itu ya. Kalian tuh nggak punya apa-apa, cuma lapak. Kita punya komoditi, nggak usah banyak tingkah lah. terus. Ya, kita masih saling butuh betul. Cuma kan pada saat ini jadi ada pihak-pihak yang sangat diuntungkan. Ya, sekarang Kick dengan Kick Fest-nya kita pengen kenalin lagi ke masyarakat, ke adik-adik kita yang mungkin 3 tahun ini juga sekolah online, kuliah online semua. Gimana caranya kita kembali normal dengan adaptasi yang berbeda lah gayanya gitu, bahwa industri ini masih ada, masih hidup, masih bertahan. Itu aja sih Mas Bonjol. Ya bener banget sih. Kalau kita ngomongin soal Kick Fest sendiri nih Bang ya. Kalau kita kemarin-kemarin nggak nonton Kick Fest apa Mas ini? Karena untuk Kick Fest apa? Emang generasi daring itu jarang tahu yang namanya Kick Fest. Nggak ada. Jarang tahu yang namanya Kick Fest. Apalagi nantinya kita kepengen nih lokal produk kita dipakai sama teman-teman generasi penerus kita. Betul. Nah, menurut Mas Nyet nih, lokal produk sekarang kayak gimana nih? Lokal produk ya banyak berkembang ya. Pada saat kita lagi kejepit dari komodi maksudnya bahan baku pun kemarin sempat nggak gampang. Banyak sekali lah. Cuma semua orang dengan sisi kreatif masing-masing, saya pikir sih bertahan dengan gaya masing-masing, market masing-masing. Ada yang main di kelas apa, A, B, C, D, apapun itu semua bertahan dengan gaya masing-masing. Jadi saya pikir industri yang ada sekarang itu harus dibantu lagi lah, diboost lagi sama kita-kita. Oke lah, si Kick Fest penyelenggara kasarnya, kita bukan IO ya. Kita itu komunitas. Gimana caranya kita brand itu bertahan. Dan ingat, antara brand, saya punya brand, teman-teman saya punya brand, nggak ada yang ngerasa saya kompetitor A, saya kompetitor B. Itu sih di Kick Fest menurut saya sampai hari ini tidak ada dan tidak kerasa ya. Kalau antar personal 1-2 mungkin. Kalau secara whole saya pikir nggak ada sih. Kompetitor antar kita ya. Gitu. Nah ini Kick Fest ini kan juga salah satu wadah dalam artian kita berkolaborasi. Siapa tahu ketika booth berhadapan-hadapan, kayaknya ini
enak nih kolaborasi sama booth depan. Next product kayaknya kolaborasi sama booth ini. Betul. Next product kolaborasi sama booth ini. Pentingnya apa nih? Sepenting apa Kalau kolaborasi? kolaborasinya misalkan gini, kalau ngomongin kolaborasi brand antar brand itu next level lah. Oh, Sesimpel gini aja, saya kenal Mas Boncel atau Mas Boncel punya brand, saya punya brand. oke. Penjualan ternyata topi saya bagus, Mas. Oke. Mas boleh nanya, Nyet bikin topi di mana bagus? Saya kasih nomor vendornya, sesimpel itu. Maksud saya ya itu gitu. Itu komunitas yang kita bangun. Oke. Cari untung Tuhan yang ngatur, Bos. Benar banget. Gitu aja, Banget. gitu. Jadi dalam artian gini, sedapur-dapurnya teman-teman komunitas dalam artian geek itu dikasih loh, resepnya tuh dikasih loh. Ayo aja. Buka data. Maksudnya pada saat omset hari ini berapa? Kita ngobrol kok. Oke. Maksudnya segini. Yang melebihkan mengurangi monggo. Oke. Personal. Oke. Kalau dibuka emang pada omset saya 10 juta, Mas Boncel 500 juta. Saya pengen jadi 500 juta. Oke. Gimana caranya? Boleh saya belajar? Boleh. Boleh. Oke. Yang nggak boleh itu kan niru. Kalau secara ATM, ya boleh lah ya. Maksudnya amati tiru modifikasi. Oke. Fair lah. Kita juga semua pasti brand saya juga punya brand patokan. Oke. Di luar, di dalam negeri pasti ada brand patokan. Saya pengen jadi kayak dia. Oke. Penjualan kayak dia, style branding semua wajar. There's nothing original under the sun lah. Nggak ada. Saya yakin tuh nggak ada. Jadi maksud saya itu pun bisa dibicarakan, diobrolin. Hal-hal yang ya kalau kita udah berkompetisi secara brand kita nih sama-sama kecil, berkompetisi ya lucu. Oke. Kompetisinya harus sama yang besar. Saya Oke. ngejar brand brand terbesar soal basic, ya itu yang saya kejar. Umur mereka 44 tahun. Ya udah, dalam 10 tahun saya harus ngejar sebesar mereka. Misal, kan mimpi bos, gratis. Amin. Namanya juga mimpi. Nah. Nih, kalau gempuran produk dari luar nih bang, masuk di Indonesia entah itu baru, entah itu second. itu Nah, kayak kalau gimana? brand baru dan lain-lain itu sih saya pikir udah ada marketnya. Saya pribadi, thrifting itu sangat ganggu. Oke. Ya, mereka itu kan limbah, udah jelas sampah. Oke. Katanya itu datanya untuk disumbangkan ke negara-negara miskin. Nah, Oke. kok di sini bisa jadi uang ya? Satu, itu kan sudah jelas ilegal. Oke. Nggak ada pajak, pasti ilegal. Hmm. Kok bisa jadi sesuatu yang baru gitu? Bisa jadi satu buah kultur. Bingung. Terus pemerintah sepi-sepi aja, ya kan? Sampai ada thrift fest loh, Oke. yang sempat dibubarin. Ada apa kok bisa ya? Oke. Kalau clothing, kalau saya mikirnya secara apa ya? Secara the bigger picture-nya, saya brand. Satu brand ini saya punya pegawai, let's say 10 mas. Oke. Saya punya vendor A, satu vendor punya 20 tukang jahit. Ya kan? 20 tukang jahitnya ada 20 keluarga mas. Tukang jahit topi saya ada 10. Tukang tas misal kan banyak nih, satu brand loh mas. Oke. Kalau ada 1000 brand, ada berapa puluh ribu keluarga yang makan. Thrift, maaf, berapa gelintir orang yang kaya dari thrift? Oke. Kenapa nggak bikin DVD bajakan fest kalian? Atau apa? Narkoba fest? Ya jelas ilegal, diem. Kan lucu. Oke. Kita yang legal dipajak. Ya, Oke. nggak putus sekolah lama lah ya untuk ngebahas itu. Oke. Biarkan Deddy Corbuzier yang bahas itu lah. Wah. Tapi emang bener sih kalau kita ngelihat industri dalam artian UMKM, arti dalam UMKM sendiri kan apa yang dari warga kita untuk warga kita, dari masyarakat sendiri untuk masyarakat sendiri ya kan. Ya. Tapi kan kita sejauh ini karena mungkin 2 tahun terakhir ini akhirnya kita kayak kehilangan arah pasar. Entah itu ini barang produk baru tapi harganya mahal. Ini kualitasnya mending ini. Ini gimana cara ngatasinya kita nih? Kalau itu sih masing-masing brand punya gaya branding masing-masing. Kalau saya sih yakin pasti mereka juga ada target market lah. Jadi kalau ke ranah itu saya pikir kalau kualitas ya biar mereka belajar. Misalkan brand A lebih bagus dari brand B, gitu kan? Kok dia jelek tapi laku? Misal, ada kan? Ada yang protes loh. Ya udah, ya lu perbaiki kualitas secara brandingnya, ikutin brand B, jelek tapi laku, karena lu bagus. Kan gitu, marketnya pasti ada kok. Ada orang jual kaos 30.000, ada. 400.000, ada. Barang thrifting udah bekas, nggak tahu bekas mayat siapa dibeli 1 juta, ada. Itu kan konyol, cuma ya ada, marketnya ada. Berani nggak? Iya. Kalau gagal ya belajar. Ya kan saya sudah tidak muda lah ya, 22 tahun
saya di industri ini. 16 tahun saya pegang Kickfest. Oke. Udah tahu marketnya kayak apa, kenapa, dan kita adaptasi terus, Bos. Kalau saya tua dan saya diem, Oke. nggak belajar sama Anda yang masih muda, hancur pasti, Bos. Siap. Pasti hancur. Siap. Jadi ada beberapa yang cuma kita lebih yang tua, senior, pintar, enggak. Enggak, benar. Kita bikin salah lebih banyak daripada kalian. Bener banget. Karena kenapa? Karena aku ngerasa sendiri sih Mas Nyet. Dalam artian tuh gini, karena aku kenal dalam artian beberapa teman-teman kick yang mulai dari ya kalau ke Malang sinilah, semisal kayak Mas Uci, Mas Paat, Mas Ki dan kawan-kawan. Itu banyak belajar dari beliau dari justru belajar tentang kegagalannya. Ya. Kok sampai sejauh ini kok masih mau sih bikin produk atau bikin brand? Itu loh. Apa ya, Cel ya? Ya mungkin jodoh ya. Kalau jodoh mah ya enggak, ya mungkin kita harus mencarinya ya kali ya. Iya, kalau namanya apa ya? Lu cinta, Iya. butuh alasan nggak? Ais. Ya kan? Cinta karena cantik, luntur, Bos. Asik. Cinta karena enak, luntur, Bos. Asik. Kenapa lu cinta? Nggak tahu, anjing. Itu cinta, Bos. Asik. Ya, ini mungkin terakhir buat Masnya nih. Sip. Ini mungkin pesan-pesan dalam artian mungkin buat teman-teman yang ingin datang ke Kickfest itu paling enak itu ngapain? Kalau datang ke Kickfest pastilah satu kita punya banyak brand pilihan yang bisa produknya sesuai selera. Cuci mata udah pasti, ya kan? Ambience kita kan nggak kayak yang lain. Datang lu harus belanja, enggak. Kita di sini pesta. Ini kalau gue pikir Kickfest tuh pesta retail terbesar di Indonesia. Hari rayanya. Hari rayanya berdansa bersama, ya kan? Nah, itu yang gitu-gitu. Peserta senang, pengunjung senang, kita kasih band, food court ada. Oke. Ya one package lah dengan berapa tiket? 30.000 ya? 30.000. 30.000 bisa dapat Musik. hiburan, makan, baju, jodoh, Amin. atau ketahuan selingkuh bebas lah ya itu. Dan yang penting, kalau kalian datang ke sini, kalian ingin menunjukkan bahwa kalian tertarik dengan komunitas, ada. Ada, komplit, Pak. Komplit, Pak. Komplit. Komplit pakai telur. Terima kasih buat Masnya, sukses Siap. selalu. Thank you banget ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di sini nantinya kita juga bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama komunitas entah itu pengisi acara di Kickfest Malang. Jangan lupa buat di-share, like, comment YouTube channel dari Real Zone 87. Terima kasih Mas Nyet. Siap, Sampai thank you. jumpa lagi. Thank you, Aku Pak. tunggu produk dari Mas Nyet selanjutnya. Oke, thank you. Dah.